الحمد لله الذي أمرنا بالطاعات ونهانا عن المنكرات والسيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار المحرقات. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد السادات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد إمام البريات وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الميقات. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan ketaatan dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi kemaksiatan serta menjaga rumah dan daerah kita dari segala bentuk penyimpangan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita umat termulia karena kita umatnya Nabi Muhammad. Akan tetapi kemuliaan tersebut bukan dengan tanpa syarat. Hadirin, kita menjadi umat termulia jika memenuhi syarat-syaratnya. Hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala menyinggung akan syarat tersebut. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian, wahai umat Nabi Muhammad, jadilah kalian sebaik-baik umat. Setelah beriman menjadi umat Nabi Muhammad, maka ada dua syarat, hadirin, yang harus dipenuhi. Ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan terhadap kebaikan, ketaatan, wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang, mencegah segala bentuk kemungkaran. Kalau dua ini tidak kita jalankan, hadirin, maka bisa jadi kita akan tercoret menjadi jajaran umat termulia, umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadirin, saat ini ada sebuah pergelaran besar, yakni Piala Dunia yang ada di Qatar. Alhamdulillah, Qatar negeri muslim pertama dalam sejarah yang bisa menyelenggarakan Piala Dunia. Dan dikabarkan, hadirin, lebih daripada 1.000 orang masuk Islam karena pihak dari Qatar mengenalkan Islam dengan begitu indahnya. Ini jadi contoh untuk kita, hadirin. Bagaimana kita seharusnya menjadi umat yang saling menasihati dalam kebaikan. Yang belum kenal Allah, kita kenalkan kepada Allah. Yang belum melaksanakan perintah Allah, jauh dari Allah, kita dekatkan kepada Allah. Yang belum pernah kenal masjid, kita ajak untuk masuk ke masjid, dan seterusnya. Ini adalah sifat umat termulia yang mengajak kepada kebaikan, hadirin. Begitu juga, hadirin, Qatar sebagai negeri muslim pertama yang menyelenggarakan Piala Dunia dengan tegas. Mereka melarang sebagai tuan rumah punya hak, hadirin. Kalau ada tamu masuk ke rumah kita, maka tamu tersebut harus punya sopan santun sesuai yang kita inginkan, hadirin. Kalau ada tamu masuk ke rumah kita kemudian dia pengen berbuat seenaknya, maka kita pasti marah dan akan mengusirnya, hadirin. Begitu juga pemerintah Qatar itu, hadirin. Piala Dunia masuk, mereka semua sebagai tamu Qatar, tuan rumah.
maka hak asasi bagi Qatar untuk menerapkan aturan-aturan sesuai keinginannya, karena tuan rumah berhak untuk menerapkan itu, hadirin. Di antara ketegasannya, saat perhelatan Piala Dunia dilarang yang namanya kumpul laki-laki dan perempuan seperti suami istri tanpa ada pernikahan alias zina, hadirin. Di Qatar dilarang orang yang masuk Qatar untuk melakukan hal tersebut, karena memang jelas kita umat Islam diajarkan di dalam Islam, bahkan Nabi SAW bersabda, innal iman sirbalun yusarbiluhu Allahu man yasha fa idza zana al-abdu naza'a minhu sirbalal iman fa in taba radda alaih. Sesungguhnya iman ini, hadirin, ibarat seperti pakaian. Orang yang diberi iman oleh Allah telah diberi pakaian iman oleh Allah. Maka jika seorang hamba tersebut kemudian dia melakukan perzinahan, maka pakaian iman itu pun dicopot oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika dia bertobat, maka pakaian itu akan kembali dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW, beliau dalam kisah Nabawiyah menceritakan bahwasanya zina ini, hadirin, sekali saja kalau dilakukan maka bisa menghapus ibadah 60 tahun yang dilakukan, hadirin. Ibadah 60 tahun bisa hangus dengan satu kali perbuatan zina. Karena itu beliau menceritakan dulu di zaman Bani Israel, yang cerita Nabi Muhammad, yang cerita langsung Rasulullah. Dahulu di Bani Israel ada orang yang telah beribadah kepada Allah di tempat ibadah khususnya di lereng gunung. Kemudian orang ini sudah lama ibadah sampai 60 tahun, siang malam ibadah tanpa henti. Maka sampai-sampai daerah itu menjadi subur, hadirin. Daerah tersebut menjadi daerah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara satu orang yang ahli ibadah ini, hadirin. Maka suatu ketika ada seorang tokoh yang mendekat ke situ dan bilang, wahai fulan, andaikan kau mau turun, mau berbaur ke masyarakat, maka berkah Allah akan semakin banyak diturunkan di daerah ini. Maka orang yang ahli ibadah ini pun karena permintaan dari tokoh tersebut turun, hadirin. Setelah turun, kemudian dia berjumpa dengan satu wanita yang begitu cantik. Singkat cerita, orang yang ahli ibadah ini akhirnya dia pun berzina dengan wanita tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ketika dia sedang mau mandi, hadirin, dan dia membawa satu roti di genggamannya, dia pun mandi. Kemudian datang seorang pengemis yang meminta, maka dia pun mengisyaratkan itu, ambil roti yang ada di situ. Selesai mandi, subhanallah, orang ini langsung meninggal, hadirin. Maka kata Rasulullah, orang ini nanti di akhirat 60 tahun dia ibadah, bahkan bumi yang dia tempati, daerah yang dia tempati mendapatkan keberkahan dari ibadahnya. Ibadah yang begitu luar biasa. 60 tahun hasil ibadahnya nanti ditimbang dengan dosa zina sekali, maka dosa seluruh ibadah 60 tahun itu pun hangus dan hilang. Kalah dengan satu maksiat, habis dibakar 60 tahun itu dengan satu zina, hadirin. Maka untung orang ini masih punya, ketika dia selesai berzina dan dia bersedekah satu roti, maka satu roti ini yang menyelamatkan dia. Amalan pertama dan terakhir setelah dia berzina. Untung saja, hadirin, masih ada amalan yang dia berbuat. Dan untung saja orang ini diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, ketegasan dari penyelenggaraan Piala Dunia yang ada di Qatar perlu kita contoh di daerah kita, hadirin. Yang kedua, Qatar juga melarang minum-minuman keras yang memabukkan selama Piala Dunia, dilarang, hadirin. Kenapa? Karena ini termasuk maksiat yang besar. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, inna mudminal khamri idha mata laqiyallaha ka'abidi wathan. Sesungguhnya, kata Nabi Muhammad, orang yang pecandu narkoba, pecandu minuman keras, jika tidak bertobat, dia masih seperti itu dan dia mati bertemu Allah, maka orang tersebut mati sama seperti penyembah berhala. Na'udzubillah min dzalik. Menunjukkan begitu besarnya dosa meminum air yang memabukkan, minum arak atau narkoba, hadirin. Sehingga diceritakan dahulu
ketika malaikat mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam dan Adam akan menjadi khalifah penghuni bumi, maka malaikat seakan-akan usul kepada Allah, ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan manusia makhluk yang akan merusak di bumi? Bukankah kami ini makhlukmu yang ahli ibadah? Kami para malaikat adalah makhlukmu yang lebih hebat ibadahnya dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh pilih, wahai para malaikat, pilih dua di antara kalian. Akan aku tes lebih kuat mana, Adam atau golongan kalian. Maka dipilih Harut dan Marut. Harut Marut ini malaikat hadirin, diuji coba tes, diturunkan ke bumi, dikasih nafsu oleh Allah. Maka ketika sudah di bumi, didatangi wanita yang begitu cantik, maka Harut Marut ini pun tidak mampu menahan dirinya hadirin. Akhirnya singkat cerita, Harut Marut ini dia mabuk. Setelah mabuk dia melakukan perzinahan. Setelah zina dia pun membunuh. Maka Harut Marut ini pun dikasih pilihan oleh Allah, kalian berdua mau siksa di akhirat atau di dunia. Maka keduanya pun memilih disiksa di dunia, dan hingga sekarang Harut Marut disebutkan di Al-Quran disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, minuman keras, narkoba, harus hati-hati hadirin. Lebih-lebih kita yang punya anak muda, yang punya anak yang masih dalam keadaan muda, hati-hati hadirin, awasi pergaulan mereka. Karena zaman ini adalah zaman yang begitu mengerikan. Narkoba bisa di mana-mana hadirin, wala'iyatubillah min dzalik. Yang ketiga, termasuk hal yang tegas dan dilarang selama Piala Dunia adalah LGBT atau homo. Laki-laki nikah dengan laki-laki, perempuan nikah dengan perempuan, dan segala lambang yang menunjukkan kampanye LGBT semuanya dilarang di Piala Dunia kali ini hadirin. Kenapa? Karena ini jelas sesuatu yang menyimpang. Bahkan Nabi SAW, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulul fa'il wal maf'ul bih. Nabi dengan tegas menyatakan, siapa orang yang kalian temukan melakukan perilaku sebagaimana perilakunya kaum Nabi Lut, yakni nikah laki sama laki-laki, perempuan dengan perempuan, maka faqtulul fa'il wal maf'ul, bunuh pelaku dan yang diajak melakukan, bunuh dua-duanya. Ini perintah dari Nabi SAW. Bahkan Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, di masa pemerintahan beliau berempat, jika ditemukan ada LGBT maka mereka akan dieksekusi hukuman mati, bahkan dibakar hadirin. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perilaku LGBT menyimpang itu bukan hak asasi manusia, justru akan merusak hak asasi manusia dan manusia itu sendiri. Kalau LGBT ini dibiarkan hadirin, maka akan punah itu manusia, akan habis itu manusia, dan justru itu akan merusak tatanan kemanusiaan dan hak asasi manusia. Karena itu Islam tegas, orang yang punya seperti itu maka bina dan matikan gerakan mereka, jangan dibiarkan menyebar. Jika tidak, maka Allah yang akan memperingatkan dengan musibah yang datang. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita berkaca dari Piala Dunia yang sedang kita lihat. Bukan hanya permainan saja yang kita asik melihatnya hadirin, akan tetapi pelajaran-pelajaran yang perlu kita tiru. Jaga daerah kita hadirin, jangan dibiarkan judi terang-terangan, jangan dibiarkan orang mabuk terang-terangan, jangan dibiarkan orang berzina berada di antara kita hadirin. Mungkin dia sedang menginap di sini, menginap di sana, kalau tahu harus segera ditertibkan hadirin. Jangan biarkan itu semua merajalela di daerah kita hadirin. Sebab kalau kemaksiatan, dosa-dosa besar tersebut dibiarkan, para pemimpin diam, orang-orang yang punya kekuasaan diam, maka yang maha berkuasa akan bergerak dan menurunkan musibahnya. Sudah banyak hadirin tempat-tempat yang dulunya indah hancur kena gempa hadirin. Sudah banyak tempat-tempat yang dulunya dibangga-banggakan hancur hadirin. Maka jangan jadikan daerah kita jadi daerah yang hancur selanjutnya. Na'udzubillah min dzalik. Kita bersama-sama hadirin, dari para pejabat
dari semua tokoh masyarakat dan semua masyarakat, lapisan masyarakat. Kita jaga rumah kita ini hadirin. Kita jaga rumah besar ini hadirin, Mulia Raya khususnya, Karangmulya pada umumnya, Pangkalan Banteng lebih luasnya. Kita jaga hadirin dari hal-hal yang seperti itu. Para pejabat mohon ditertibkan itu judi-judi yang sudah mulai merajalela. Para pejabat mohon ditertibkan itu jika ada narkoba, minuman keras yang sudah terang-terangan. Kenapa? Karena maksiat yang terang-terangan, musibah dan balanya tidak hanya mengena yang bermaksiat, akan tetapi yang diam melihat maksiat tersebut. Ketika Allah marah, Allah tidak akan peduli, semuanya akan kena. Kalau maksiat tersembunyi hadirin, maksiat sembunyi diam-diam, maka yang kena hanya dia hadirin, yang kena laknat hanya dia hadirin. Tapi kalau sudah terang-terangan dan semuanya membisu, diam seribu bahasa, maka tunggu Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperingatkan dengan peringatannya. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita bisa bersatu menjaga daerah kita dari maksiat-maksiat ini hadirin, dan semoga daerah kita semakin diberkahi oleh Allah, semakin hilang maksiat di daerah kita, dan daerah kita dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmatnya karena orang-orangnya ahli taat, dilihat oleh Allah dengan pandangan kasih sayangnya, sehingga daerah kita menjadi daerah yang diberkahi.